Kita di hadis nomor 721. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa 'an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anil muzabanati, tentang muzabanah. Jadi muzabanah itu tidak boleh, haram hukumnya. Apa itu? Seperti apa gambarannya muzabanah itu? Ayyabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bikaili ta'amin naha an dhalika kullihi. Gambarannya adalah seorang menjual buah yang ada di kebunnya. Apabila berupa korma, ia jual dengan korma yang ditakar. Jadi korma ini masih ada di batangnya. Terus dia jual dengan korma yang sudah ketahuan ukurannya. Ini pokoknya ini satu kebun. Korma dalam satu kebun ini saya jual dengan 5 ton korma yang sudah di packing misalnya, dengan kualitas A, B, C, D misalnya. Jadi itu namanya muzabanah. Yang satu tidak diketahui ukurannya, yang satu diketahui. Jadi menjual sesuatu yang tidak diketahui dengan yang diketahui. Tuh, itu ilatnya tuh. Yang satu ukurannya jelas, yang lainnya ukurannya tidak jelas. Itu makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Menjual karm. Ya. Karm itu anggur ya. Menjual anggur yang masih ada di kebunnya, masih ada di batangnya, belum dipetik ya, dengan anggur yang sudah dikeringkan, yang sudah ketahuan ukurannya ya, sudah ditimbang, sudah ditakar. Wa in kana zar'an ay yabi'ahu bikaili ta'amin. Kalau itu tanaman apapun dia jual dengan satu takaran makanan misalnya. Ini bukan korma, bukan anggur, tapi ini mangga. Ya, saya jual nih. Ya. Mangga yang ada di pohon ini semuanya ya, dengan 1 kintal beras misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Apa itu ilatnya? Sebab hukumnya adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui dengan bayaran yang diketahui. Itu tidak boleh, itu ilatnya itu. Jadi orang jualan itu harus jelas produknya, ya. Produknya harus jelas, ukurannya jelas. Begitu supaya sama-sama diketahui, ukuran diketahui dengan harga yang diketahui.
Itu tuh sopan santunnya dalam jual beli. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus kita di hadis nomor 722. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yus'alu, beliau ditanya, anishtirair rutabi bitamri, tentang membeli rutab dengan korma. Jadi saya punya rutab nih. Rutab lebih mahal dari korma kan. Rutab saya 1 kilo. Mau beli korma sukari. Ya, korma sukari harganya 300 per 3 kilo. Rutab 1 kilo 300. Ya udah, saya butuh sukari 1 kilo, dibeli beli sukari 3 kilo dengan rutab 1 kilo. Apakah itu boleh? Faqala, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayang kusur rutabu idza yabisa. Apakah rutab itu berkurang apabila dia mengering, apabila dia kering? Qalu na'am. Mereka mengatakan ya, fanaha an dzalika. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Ya. Rahul khamsatu, hadisnya diriwayatkan oleh 5 imam. Ya. Hadisnya ini sahih, jadi bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau dasar hukum. Ini saya baca keterangannya ya. Baik, tentang tadi muzabanah ya. Muzabanah itu ayyabi'a tamra haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan, wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan, wa in kana zar'an ayyabi'ahu bit'amin kailan, fa hadha kulluhu al-muzabanatul manhiyu anha. Ya. Jadi ini definisi diambil dari hadis sendiri ya. Bahwa yang disebut muzabanah itu menjual korma di kebunnya, ya, menjual buah yang masih di kebun. Ya. Jadi kalau misalnya korma, pohon korma, maksudnya nakhlan itu korma yang masih ada di pohonnya, dia jual dengan korma yang sudah ketahuan ukurannya, ya, timbangannya atau takarannya. Kalau berupa anggur yang belum dipetik, ya dia jual dengan anggur yang sudah dikeringkan, yang sudah ketahuan timbangannya atau takarannya. Kalau berupa tanaman apapun, dia jual dengan makanan yang sudah ketahuan ukurannya, ya, berapa kilo, berapa liter. Nah, ya, itu semua adalah muzabanah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, jadi sebenarnya antara para ulama tidak ada ya yang menyelisih definisi ini, karena ini dari hadis. Yang mereka perselisihkan itu apakah semua yang tidak boleh, apakah muzabanah itu berlaku untuk semua yang tidak boleh dijual kecuali mathalan bi mathalin, mithlan bi mithlin, kecuali kecuali
dengan ukuran yang sama. Ya, barang yang boleh dijual dengan ukuran yang sama. Misalnya korma dengan korma, ya 1 kilo dengan 1 kilo. Ya, begitu. Itu yang beda pendapatnya. Tapi mayoritas ulama ya, mengatakan bahwa itu ya hukumnya sama saja, karena alasan hukumnya sama. Apa itu? Alasan hukumnya adalah tidak diketahuinya kesamaan, ya. Tidak diketahuinya kesamaan, padahal dalam keadaan jenis dan jadi adamul ilmi bitasawi ma'rifat jinsi wat taqdir. Ya, tidak diketahuinya persamaan ya tentang jenis dan adamul ilmi bitasawi ma'al ittifaqi fil jinsi wat taqdir. Tidak diketahuinya persamaan antara jenis dan ukurannya, ya. Jadi jenisnya ya, jenisnya ya korma dengan korma, ya. Yang satunya tidak diketahui jumlahnya, yang satu sudah diketahui jumlahnya. Jadi tidak sama. Jadi harus sama, ya. Harus sama jenisnya, harus sama ukurannya. Ini tidak diketahui kesamaannya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kalau korma dengan korma, ya udah 1 liter dengan 1 liter. Itu tuh. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, ya. Beliau mengatakan ayyabi'a thamra haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman ayyabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an ayyabi'ahu bita'amin kailan. Jadi apa saja, ya, berupa buah-buahan yang masih ada di kebun, masih belum diketahui ukurannya, tidak boleh dijual dengan apapun yang sudah diketahui harganya. Ya, kalau makanan misalnya, makanan apa ini? Ini mau jual mangga dengan makanan yang sudah diketahui, ya, sudah diketahui itunya, harganya, misalnya terasis harga 1 juta, itu tidak boleh, ya, sampai diketahui barang yang ada di pohon itu berapa ukurannya, ya, itu, ya. Baik. Penulisnya mengatakan illatun nahyi ribal fadl fa innahu idza bi'a ahadu naw'i jinsin bil akhar fala budda min at-tamathul kama ja'a bil hadits mithlan bi mithlin. Ya. Ini korma dengan korma, ya, ada lebih, itu tuh ilatnya. Atau paling jelasnya bukan sekedar ada lebih, ya, satunya tidak diketahui. Ya, kemungkinannya yang beli itu dengan harga yang, taruhlah misalnya kormanya ini karena masih baru, ya, atau mangganya masih baru, dijual dengan mangga yang sudah matang gitu, ya. Tuh, terkadang yang baru ini
yang belum matang ini lebih mahal ya, karena bisa dijual di luar kota. Yang matang ini orang kota takut ya membelinya. Ya, karena kalau lama-lama nanti kalau tidak laku busuk misalnya. Ya, jadi harus sama-sama itu ya. Makanya kalau mau dijual mangga yang sudah matang itu dijual dengan harganya, terus dengan duit itu dia beli mangga yang ada di pohon ya. Mangga yang ada di pohon dia beli, ditimbang ya, baru dibayar ya. Gitu ya. Baik. Hadis nomor 722 ini beda ya, tentang rutob ya. Rutob itu kan basah ya. Dia kalau dijual dengan korma kering. Misal ya, ini rutob 1 kilo, korma 1 kilo. Korma yang sudah kering tuh. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ayang kusu idaya bisa. Apakah rutob itu berkurang kalau mengering? Mereka katakan iya. Rasul katakan iya. Jadi kalau begitu tidak boleh, jangan. Ya, jadi tidak boleh menjual apa namanya, satu jenis buah-buahan ya, satu jenis buah-buahan yang nau itu ya, nau itu yang kualitasnya berbeda ya, jadi tidak boleh jual satu buah dengan satu jenis buah-buahan dengan yang kualitasnya berbeda. Jadi harus jualannya itu harus dengan yang sama. Ya, dilihat dari kering atau basahnya, ya lembut atau kerasnya, ya, terus matang atau masih segarnya, sudah matang atau belum matangnya. Nah, kenapa? Karena kalau sifatnya berbeda, ini masih basah, ini sudah kering, itu tidak dalam satu apa namanya, rate-nya berbeda ya, rate-nya berbeda, kualitasnya berbeda. Tuh, jadi karena kualitasnya berbeda, tidak terjadi kesamaan antara keduanya ya dalam ukuran. Sekarang misalnya rutob itu kalau kering ya berkurang nanti ya, rutob ini basah, kalau begitu kering dari sekilo sudah berkurang 1/4 misalnya ya. Gitu ya. Terus kalau biji-bijian misalnya, biji-bijian itu kalau dibikin tepung 1 kilo bisa 1 liter bisa menjadi 2 liter misalnya ya, karena dia mengembang. Itu ya. Nah, jadi misalnya jual beras dengan tepung itu sudah tidak dalam satu rate yang sama ya, tingkatannya sudah berbeda ya. Beras dengan tepung jangan, itu sama-sama berasnya, tapi ini sudah dibikin tepung, tidak boleh. Nah, jadi mau jual tepung ya tepung dengan tepung, beras dengan beras.
Kalau mau berasnya dijual, diuangkan beli tepung, atau tepung diuangkan beli beras. Itu tuh, karena ini termasuk amwal ribawiyah. Ya. Baik. Baik. Itu hadis nomor berapa? Nomor 722. Sekarang kita di hadis nomor 723 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali'i bil kali, yakni ad-daini bid-daini. Ya, melarang jual beli kali dengan kali. Maksudnya jual beli hutang dengan hutang. Rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaif. Hadisnya riwayat Ishaq dan Bazzar dengan sanad yang dhaif. Ya, hadis ini memang dengan sanad ini dhaif ya. Tuh, tapi ini diamalkan ya, oleh umat. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah. Ya. Dia katakan diterimanya hadis ini oleh umat Islam dan dipraktekannya itu tidak membutuhkan, ya, tidak perlu dengan sanad lagi, sudah nggak diperlukan yang namanya sanad, karena ini sudah secara logika memang logis. Dan memang ulama sepakatnya, ijma, terjadi ijma bahwa tidak boleh jual hutang dengan hutang. Imam Ahmad mengatakan tentang hadis ini tidak ada ya yang sahih, tapi ini sudah ijma bahwa tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Ya, bagaimana itu? Ada yang mengatakan ini jual nasiah dengan nasiah. Bagaimana itu gambarannya itu? Gambarannya, bai'u ma fi dhimmati liman huwa alaihi bi thamanin muajjal atau bi halin lam yuqbad. Ya. Ya, menjual sesuatu yang ada dalam tanggungan ya kepada orang yang punya hutang dengan harga tempo. Karena begini ya. Gambarannya seorang yang membutuhkan uang, dia mau berhutang kepada kawannya. Kawannya mau mengakali supaya ini tidak dihukumi riba. Berapa butuh duitnya? Butuh duitnya 20 juta. Ya. Terus kawannya bilang, saya tidak bisa menghutangkan kamu uang. Ya, karena ya pokoknya tidak bisa. Tapi kamu bisa pinjam dari saya ini barang. Ya, saya berikan, saya pinjamkan ini barang. Ya, barang ini berupa apa ini? Barang ini berupa perhiasan. Ya. Ini perhiasan ini kamu bisa pinjam dari saya. Ya, kamu bayar secara nyicil. Nyicilnya berapa? Sebulan, ya, sebulan 1 juta. Kamu bisa cicil. Ya.
kamu bisa cicil ini selama 25 bulan. Ya, jadi 25 juta. Baik, diterima. Sudah diterima oleh kawannya barang seharga 25 juta yang harus dibayar secara nyicil itu. Nah, dia bukan butuh barang, dia butuh uang. Terus dia katakan besoknya atau pada hari itu juga, "Bang, ini saya jual dengan harga cash 20 juta." Ya, yang dia dapat 20 juta secara cash, yang kawannya ini dapat 25 juta tapi diangsur. Itu namanya menjual hutang dengan hutang. Itu dilarang. Ya. Itu dilarang. Itu ya. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua. Bai'u ma fi dhimmati li ghairi man huwa alaihi bi muajjal atau bi halin lam yuqbad. Saya punya hutang satu barang dengan diangsur. Berapa ini? Barang ini harganya, harga angsuran 25 juta. Ya. Saya tidak jual kepada orang yang meminjami saya jual ini barang yang belum lunas ini kepada orang. Itu tidak boleh itu. Ya. Saya jual juga kepada orang secara nyicil itu. Berapa saya nyicilnya 25 juta. Nah, saya jual lagi kepada orang lain ya dengan harga 30 juta dia nyicil kepada saya. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, itu jual hutang dengan hutang. Atau saya jual ini yang saya hutang nih harga 25 juta kepada dia dengan harga 20 juta saja cash. Tapi kamu tidak bisa pegang, ya, kamu tidak bisa pegang barang ini sebelum saya lunas misalnya. Itu juga tidak boleh. Itu gambarannya ya. Itu yang seperti ini kan pasti banyak terjadi. Ya. Gambarannya lagi, ja'alu ma fi dhimmati ra'sa mali salamin. Ya. Jadi saya mau putar uang ya yang itu uang ini sebenarnya ya saya harus uang ini orang beli barang kepada saya ini. Saya mau kelola uang yang saya dapatkan dari orang untuk membeli barang. Kapan barangnya? Barangnya itu didapat sebulan lagi, ya berupa kopi misalnya. Ya, kopi yang saya jual kepada kawan saya, ya dengan kualitas yang sudah diketahui, itu sebulan lagi datangnya. Ya, saya tanggung jawab itu kopi itu. Baik ya. Jadi ini duit ini adalah duit bayaran dia untuk memperoleh kopi sebulan lagi. Tapi duit ini saya kelola lagi untuk jualan dalam bentuk salam. Jual dalam bentuk salam itu
jualan bayarnya sekarang, barangnya entar sesuai kesepakatan ya. Nanti barangnya sebulan lagi baru ada. Ya kayak orang inden begitu. Nah, mengelola duit orang itu ya untuk jual beli saham ini tidak boleh. Ya, karena saya posisinya sebagai orang yang hutang barang kepada dia. Kenapa? Karena boleh jadi begitu barangnya sudah siap, sudah ready untuk dikirim ke dia, saya tidak bisa beli karena duit ini sudah dikelola untuk jualan yang lain. Itu gambaran atau salah satu gambaran menjual hutang dengan hutang. Ini ada khilaf ulama ya di sini. Baik ya. Saya kira sampai di sini sudah selesai itu tentang bab riba. Nanti ada rukhsah fil araya insyaallah. Sampai di sini dulu. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan yang ingin